Saudara, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat? Dan terakhir, hari ini kita tahu bahwa DPR telah selesai reses dan mulai melakukan sidang. Apa yang juga harus dilakukan oleh mereka? Saya mulai dari pemerintah dan masyarakat dulu. Pak Trubus. Iya, kalau pemerintah menurut saya ini semua yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu harus dibuat aturannya yang jelas, sehingga nanti itu bisa diturunkan ke pemerintah daerah. Jadi ini kan pelaksanaannya di pemerintah daerah. Jadi ini pemerintah daerah bisa melaksanakan apa yang sudah diputuskan tadi. Misalnya kalau sudah disetujui bahwa itu disepakati bahwa yang dimaui digendaki oleh Bapak Presiden adalah pembatasan sosial berskala besar. Maka itu yang harus turun ke sana. Kemudian nanti ada pendisiplinan hukum, itu juga harus dijelaskan seperti apa. Kan itu. Kemudian yang lainnya adalah misalnya kaitannya dengan darurat sipil. Tadi seperti apa? Ya. Itu pemerintah. Darurat sipil kata-kata yang sesungguhnya agak mengkhawatirkan. Nah, agak mengkhawatirkan. Itu harus dirumuskan dulu. Menurut saya itu kebijakannya harus formulasikan dulu dengan baik. Kemudian yang nomor 2, masyarakat sekarang sudah dalam posisi panik ya. Karena posisi panik sehingga ini masyarakat yang perlu ditegaskan adalah bahwa masyarakat perlu dikasih kebijakan tersendiri, terutama untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Nah, masyarakat ini pemerintah harus memberikan kebijakan, khususnya misalnya BLT, bantuan langsung tunai, sehingga dia merasa terjamin, karena apa yang terjadi. Sudah ada rencananya, tinggal iya, jadi kan masalah implementasi rencananya seperti apa, nah kita lihat nanti, artinya sejauh mana nanti efektivitas dari BLT itu, karena yang menjadi persoalan BLT selama ini kan ada pada tataran kepala keluarga, sementara ini kan harusnya per jiwa kan. Perjiwa karena ini penyakit gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Kemudian yang paling sekali adalah kebijakannya adalah yang disebut kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian swasta dan masyarakat ini harus bersinergi. Ini yang selama ini belum terjadi. Ya. Kalau ini nanti bersinergi, maka apa yang digendaki oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah bisa berjalan. Karena itu, kenapa sekarang daerah berjalan sendiri-sendiri? Ya karena memang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak swasta maupun masyarakat sendiri belum nyambung, gitu, belum ada sinergi. Nah karena itu nanti kan supaya penanggulangan penyebaran COVID-19 ini bisa tidak lagi eksponensial naiknya itu. Nah caranya adalah dalam konsep ini adalah ringan sama dijinjing, ya kan berat sama dipikul. Artinya mereka bersama-sama. Ketika itu bersinergi, maka yang penting sekali adalah pendekatan PSM, peran serta masyarakat. Ya. Jadi masyarakat ini berbasis komunitas. Berbasis komunitas. Jadi di situ peran tokoh masyarakat, ya RT RW termasuk tokoh keagamaan dan semua unsur-unsur dari organisasi massa, organisasi organisasi kepemudaan, ya Karang Taruna ataupun itu dilibatkan semua. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Itu yang konsep dari mana. Dan semua ini didukung oleh DPR dengan undang-undang. Nah itu kemudian menurut saya nanti DPR ini perlu mendukung semua, mengawasi semua karena ini bagaimanapun juga kan ada anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan ini. Nah ini pemerintah. Percepatannya lewat situ. Nah percepatannya lewat situ kan itu. Jadi DPR harus wajib menurut saya sekarang menyusun juga satu aturan atau memberikan masukan kepada pemerintah supaya ini bisa berjalan sesuai track yang sudah ditetapkan. Artinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang tentang Bencana Nasional itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Karena kalau tidak ini yang terjadi kita arahnya jadi ini. Ya, semua terfokus ke penanganan jangka menengah dan jangka panjang. Nah ini harus dihitung, dikalkulasi secara baik dampaknya ini loh. Ya. Jadi semua tidak harus menurut saya kesemuanya hanya memutuskan berdasarkan kepentingan lokal. Baik. Karena ini harus secara sinergis dipikirkan ke depan bagaimana dampaknya. Jangan sampai MBR yang jadi korban. Karena MBR ini masyarakat berpenghasilan rendah yang jadi korban. Baik, kita tunggu besok ada perpres yang baru yang kemudian mendetilkan semua yang apa yang disampaikan, apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Trubus Ardiansah. Terima kasih Pak Trubus, analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya akan kembali sesaat lagi di program Aiman dengan informasi terkait dengan waspada gelombang kedua penularan corona. Kami akan segera kembali nanti di program Aiman. Saya akhiri di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya akan kembali di program Aiman, saudara.